Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kuntum khaira ummah ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar tu'minuna billah. Qala Rasulullah wa man ahya sunnati faqad habbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita berjumpa lagi dalam kajian Bible of Bible edisi 101 sampai dengan 105. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang revolusioner Islam yang atas perjuangan beliau sehingga kita terbebas dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Semoga salawat ini akan senantiasa tercurah kepada para keluarganya, kepada para sahabat, dan insya Allah akan tercurah kepada para pengikutnya yang masih setia berpegang teguh kepada segala sunnah-sunnahnya. Amin, Allahumma amin. Nah, sahabat-sahabat sekalian, pada sore hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh beberapa narasumber yang sudah tidak asing lagi. Pertama, saya akan panggilkan guru saya sekalian sahabat terbaik saya, yakni Ustadz Dondi Tan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat pada hari ini Pak Dondi? Alhamdulillah, rame ini. Iya ini, Masya Allah. Ini, mumpung lagi rame-rame kita ini ya. Nah, saya sapa yang kedua ini Ustadz Yudi Al-Hadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Aristo? Alhamdulillah sehat. Cuman jenggotnya makin panjang ini Ustadz Yudi ini. Tidak perlu panjang, yang penting dipelihara, yang penting dirawat. Iya, Masya Allah ya. Nah, yang terakhir ini sudah tidak asing lagi buat bagi kita ini, Mas Rizky, Ustadz Rizky. Assalamualaikum Ustadz Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aristo. Masya Allah, hari ini kok ceria sekali ya, kok ganteng sekali Mas Rizky pada sore hari ini ya. Wah, Mas Aris baru sadar kalau saya ganteng ini kayaknya. Oh gitu. Enggak, bukan gitu. Saya curiga jatuh cinta lagi nih. Waduh, jangan. Cukup pada satu aja, Mas Aristo. Oke. Nah, sahabat Bible of Bible, sebelum kita lanjut, kita ingin mendengarkan dulu satu opening yang menarik dari kajian sore kita hari ini. Nah, saya akan luncurkan dulu. Silahkan. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi Mas Aristo. Ya siap. Mas Aristo hari ini nggak dicariin sama ibunya. Nah, saya sudah bisa dicari sih, dicari. Ini pasti ngomongin ya, green screen ini. Spray itu spray kasur kenapa dipakai buat green screen, Mas? Ya. Karena Pak Dondi ini makanya saya buru-buru pasang spray di belakang ini. Nah, Oke. Masya Allah. Gimana? Kita langsung mulai aja. Iya, jadi kayaknya ini pada sore hari ini kajian kita menarik ini ya. Sudah sampai pada 101 dari sampai 105 dari nomor 1 ya kalau nggak salah. Dan ini endingnya sampai finishnya sampai berapa ini Ustadz Dondi kalau boleh tahu bocorannya? Yang terakhir saya punya itu udah hampir 300, Mas. Masya Allah.
Ini bisa 2,5 tahun kita ini ya. Udah kayak sinetron tersanjung ya Pak Dondi. Ini aja udah dikebut nih, seminggu 3 video nih. Wah, kalau seminggu 1 video mau berapa tahun ntar Mas baru kelar. Gitu. Nah, teman-teman, Oke. Gimana kita lanjut. mulai aja? Ya, kita langsung pada inti tema pembahasan kita pada sore hari ini. Langsung bongkar Pak Dondi. Bongkar, emangnya peti dibongkar. Rokoknya tuh yang ada petinya. Oke, ini yang 101 ya. Nggak berasa juga ya, udah 100 aja ya. Nah, ini saya di sini menggunakan istilah Yahweh ya. Yahweh itu adalah sebutan untuk Tuhan, tapi ini dari kalangan Kristen ya, Yahweh ini ya. Kalau Yahudi nggak ngakuin ada Yahweh, ada Yehova, ada Yehowa tuh nggak ngakuin. Yahweh itu adalah istilah yang dipakai oleh kalangan Kristen ya. Nah, jadi saya pinjam istilahnya nih. Apakah Yahweh akan mengutuk bumi lagi ya? Nah, ini yang mau bacain siapa nih? Saya yang bacain atau yang lain? Saya saja yang bacakan. Oh ya, siap. Nah, silakan dah. Ya, saya mulai dari Kejadian pasal 8 ayat yang ke-21 ya. Ya. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Kemudian versi KJV, di Maleakhi pasal 4 ayat yang ke-6, and he shall, nah, bahasa Inggris ini Pak Doni saja yang baca lah. Saya pikir tadi bahasa Sunda, ya udah Pak Doni lah. Saya bantu bagaimana? Saya bantu. Ya, Mas dia baca. Ya. Sambil ngetes juga nih kan. Iya. Sambil ngetes TOEFL saya juga nih. Iya. Oke, di Kisah dinyatakan apakah Yahweh akan mengutuk bumi lagi? Di ayat yang pertama kita sudah dibacakan oleh Mas Aristo, itu dikatakan tidak, berdasarkan pada Kejadian pasal 8 ayat 21. Tapi pada ayat yang kedua kita compare di sini, yaitu pada Injil daripada KJV ya, King James Version, itu dikatakan mungkin saja, yaitu pada kitab Maleakhi pasal 4 ayat 6. Ayat itu berbunyi, and he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers. Let's come and smite the earth with a curse. Nah, curse di sini mengatakan bahwa kutukannya. Ya. Dan akan datang kemudian apa smite ini? Smite the earth with a curse. Smite itu bisa memukul gitu. Memukul bumi dengan kutukan. Ya. Sedangkan di ayat sebelumnya ya, yang di Kejadian itu dikatakan aku tak akan mengutuk bumi ini lagi. Tapi di sini malah dia datang dan akan memukul bumi dengan kutukan. Iya. Tapi ngomong-ngomong, Mas Yudi dulu ngeles bahasa Inggrisnya di mana? Saya di perapatan sebelah rumah. Mau disalamin Pak Dondi sama gurunya. Iya, saya mau salam sama guru bahasa Inggrisnya. Ya malum lah ya kan, kita tabrak sana tabrak sini pokoknya. Gitu kan. Iya. Mantap bahasa Inggrisnya. Saya sambut dulu. Saya tadi nggak ngelihat ada bahasa Inggris. Kalau ada bahasa Inggris saya nggak mau. Itu memang kerjaannya Mas Dondi begitu dia, memang sengaja. Kalau kita dibawa gitu kan sama kajian beliau ini, ntar ada aja kita yang kena gitu. Iya. Disembunyinya itu bahasa Inggris. Oke, lanjut. Gimana Mas Dondi? Ini ada ayat yang bertolak belakang di antara dua pasal kitab ini ya, di mana dikatakan di sana apakah Yahweh akan mengutuk bumi lagi? Yang pertama itu tidak, gitu kan, bahkan takkan lagi. Sedangkan yang selanjutnya di Maleakhi bahkan
itu akan datang dan memukul bumi dengan kutukan. Ya. Ini Nah. ada perbedaan. Ya, ini gini. Kenapa saya pakai yang versi KJV ya? Kalau di versi KJV di Maleakhi 4 ayat 6 itu jelas-jelas dia menulis curse gitu ya. Curse itu adalah kutukan gitu kan. Jadi kan karena tadi judulnya apakah Yahweh akan mengutuk bumi lagi, saya pakai yang KJV karena dia ada kata curse yang artinya adalah kutukan. Tapi kalau yang di LAI yang terjemahan baru dia nggak pakai kata kutukan. Oh ya. Dia pakainya katanya itu adalah supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah gitu. Nah, kalau yang di TB itu nggak ada kata-kata kutukan gitu, makanya saya pakainya KJV gitu. Iya. Tapi begini, Mas Dondi, itu kalau di terjemahan baru itu mereka kiblatnya sebenarnya terjemahannya kemana sih ya? Ke NIV atau KJV ya? Oh enggak, kalau terjemahan baru itu dia diterjemahkan dari beberapa naskah kuno, tetapi yang berbeda dengan yang dipakai oleh KJV dan NIV. Sedangkan KJV dengan NIV aja sendiri beda sumbernya. Betul. Kalau betul. NIV dan RSV itu menggunakan naskah kuno yang paling tua, yang kira-kira di abad keempat. Itu contohnya seperti Sinaiticus, Vaticanus gitu. Kalau yang KJV itu dia menggunakan naskah kalau nggak salah itu yang Septuaginta gitu. Ya, walaupun KJV ya. Ya, KJV apa KJV? Kan orang Jawa bilangnya KJV gitu. Kalau untuk yang bahasa untuk perjanjian lamanya KJV itu menggunakan yang Septuaginta, tapi kalau nggak salah yang perjanjian barunya dia menggunakan yang Textus Receptus ya. Gitu. Iya. TR ya, Pak. Ya, TR. Nah, tetapi ada yang menarik nih di ayat ini nih, di Kejadian 8 ayat 21 ini ada yang menarik nih. Coba dibaca lagi tuh ya. Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Nah, ya ini menarik ini. Saya dulu mau nanya. Ini yang dengar siapa ini kalau Tuhan berfirman dalam hati? Kalau Tuhan berfirman dalam hati yang dengar siapa ini? Bukan masalah yang dengar siapa, Mas. Yang nulis ini kok tahu gitu kalau Tuhan tuh berfirman dalam hati. Wah, pasti punya ikatan hati ini, Pak. Ada sesuatu ini sama Tuhan. Oh ya, kan, Pak, bener kan? Pak, Bener bahasa nggak? roh, Pak, bahasa roh. Bahasa roh. Yang nulis ini kok hebat banget gitu loh. Dia tahu gitu kalau Tuhan tuh berfirman dalam hati gitu loh. Keren kan? Ya, betul. Aduh. Jadi Ya. yang benar yang mana nih? Hah? Kok yang benar yang mana? Yang salah yang mana? Yang salah yang mana, Pak Dondi? Mas Yudi tahu nggak tuh yang salah yang mana? Yang salah yang di penjara ini, Mas Dondi. Nah, kita Nih, mau tahu nggak yang salah yang mana? Nah, kalau menurut saya yang salah semuanya salah. Semua salah ya. Salah semua. Berarti di antara dua ayat ini biasanya kan ada yang salah, ada yang benar. Tidak mungkin dua-duanya benar, bisa jadi dua-duanya salah, kan begitu ya? Nah, kalau yang benar itu mungkin, itu baru mungkin benar. Tapi kalau salah dua-duanya, itu saya boleh bilang dua-duanya salah. Karena apa? Ini nggak jelas ini apa namanya, isnadnya siapa, sanadnya siapa, matanya siapa. Gimana ini coba? Betul. Terus yang dengar Tuhan berfirman dari hati siapa ya, Pak? Nah, itu gimana dong? Salah satu ada kemungkinan benar, salah satu ada kemungkinan. Tetapi kalau bilang dua-duanya salah juga nggak salah juga, karena nggak jelas kan perawinya siapa, terus yang menceritakan siapa, dari siapa gitu kan, sampai sumber utamanya siapa kan nggak tahu gitu kan. Jadi jawabannya nih gimana nih? Mana yang salah, mana yang benar? Udah kita balikin aja lah, saudara kita Kristen. Karena sumber awalnya yang tidak diketahui, benar. Iya kan? Udah kita taruh di meja. Siap. Iya. Nanti biar pemirsa yang menilai. Ya, silakan lanjut. 102. Kok tulisannya masih kecil-kecil banget ini? Sebentar. Tapi ini nggak ada bahasa Inggris kan?
Enggak ada. Waspada dia. Sebentar. Nah, kebaca nggak? Kebaca. Ntar dulu. Baca ya. Oke, Ntar silakan. dulu. Saya yang baca. Iya, nggak ada bahasa Inggrisnya. Oke, saya lanjut. Nggak ada bahasa Inggris yang dibaca. Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-22 sampai ke-25. Kisahnya dulu, kisahnya atau topiknya. Menurut kisahnya menurut Bible, siapakah anak bungsu Nuh? Nah, Anak bungsu Nuh. Oh ya, saya juga udah azan ini. Bisa di zoom Oh, sedikit Pak Dondi. di zoom. Dibesarkan dikit. Nah, oke. Siapakah anak bungsu Nuh? Ya, di Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-22 sampai ke-25, maka Ham, bapak Kanaan itu, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Kemudian ayat yang ke-23, sesudah itu Sam dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentakannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka terlihat aurat ayahnya. Kemudian yang ke-24, setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya. Yang ke-25, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Nah, kemudian yang kedua Yafet, di Kejadian pasal yang ke-5 ayat yang ke-32, setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Kemudian di Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Kemudian di Kejadian yang pasal yang ke-7 ayat yang ke-13, pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh, dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Oke. Nah, jadi ini pertanyaannya kan tadi kan menurut Bible, siapa anak bungsu Nuh gitu kan? Ya. Nah, sebentar ya. Masih ada nih. Mas, ada KJV-nya lagi. Oh, mana KJV-nya? Ini yang berikutnya nih. Bisa di-mute dulu mungkin siapa ini yang... Nah. Ya, sip. Lanjut. Oke, di KJV-nya versi KJV berarti Ustaz Yudi dong yang bacain dong. Iya, KJV. Benar. Oke, saya bantu ya. Siap. Walaupun sebenarnya saya agak sedih juga sih kalau membaca ayat ini karena dikatakan nabi yang mulia di sini, Nabi Nuh, itu dikatakan negatif ya di dalam kitab ini. Ya. Oke, saya bacakan dulu yang di King James Version, yaitu di Genesis di ayat ke-22 ya, di pasal 9 ayat 22. And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father and thought his two brethren without. Kemudian yang 23, and Shem and Japheth took a garment and laid it upon both their shoulders and went backward and covered the nakedness of their father, and their faces were backward, and they saw not their father's nakedness. Kemudian yang 24, and Noah awake from his wine and knew what his younger son had done unto him. Kemudian yang 25, and he said,
Curse be Canaan, a servant of servant shall he be unto his brethren. Ya, begitu ya. Bahasa Indonesia ya. Ya. Nah, ya, di sini disebutkan younger son ya. Diberi tanda merah di situ anak yang paling muda. Ya. Kemudian di ayat yang selanjutnya di Kejadian pasal 9 ayat 18, di sini terjemahan baru ya. Itu disebutkan di ayat 18, anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Kemudian di Kejadian pasal 10 ayat 1 disebutkan, inilah keturunan Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Kemudian pada 1 Tawarik pasal 1 ayat keempat, di situ disebutkan Nuh, Sem, Ham dan Yafet. Kemudian pada kitab Kejadian pasal 10 ayat 21 disebutkan lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber dan serta abang Yafet. Oke. Ada yang bingung nggak kira-kira dari kisah ini? Ya banget ini. Hah? Tadi kan yang jadi pertanyaan kan menurut Bible, siapa itu anak bungsunya Nuh gitu kan? Iya. Nah, kalau dari ayat 1 tadi Kejadian 9 22 sampai 25, di situ kalau kita baca ya di ayat 24 nih, ayat 24 nih. Ayat 24 ini kan ada anak bungsunya nih kan? Nah, ya kan? Anak bungsunya ini siapa di sini? Kalau kita baca dari ayat 22. Suaranya siapa nih ya yang distorsi ya? Kayaknya Mas Rizky kayaknya. Mas Rizky di mute itu. Suaranya Mas Yudi kayaknya. Ya coba. Iya benar, suaranya Mas Yudi itu. Mas Yudi kayaknya lagi dekat dangdutan tuh kayaknya tuh. Oke, nah gini. Kalau kita baca dari ayat 22, itu kan di situ kan yang apa namanya? Maka Ham, bapak Kanan itu kan melihat aurat ayahnya lalu ceritakan pada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkan pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, nah siapa nih anak bungsunya di sini kan? Itu bisa kita lihat di ayat 25. Terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Nah, Kanaan ini kan tadi kalau kita baca di ayat yang bagian kedua itu kan adalah anak daripada Ham kan? Ya. Sedangkan yang dimaksud di sini anak bungsunya itu adalah siapa? Ada yang tahu nggak? Yafet. Hah? Yafet. Bukan dong. Kan Yafet sama Sem ini yang nutupin, yang memegang kain. Ya kan? Sedangkan di sini kan yang di sini yang melihat aurat ayahnya siapa? Ham kan? Ham, ya. Nah, Ham ini yang disebut sebagai anak bungsu nih. Ya. Nah, cuman masalahnya yang lihat aurat ayahnya siapa, yang dikutuk siapa gitu. Mungkin ganti nama Pak. Lihat nggak? Lihat kan bedanya kan? Iya. Di sini ada Kanaan nih, yang dikutuk nih Kanaan nih. Padahal yang melihat auratnya itu adalah si Ham, ya kan? Iya. Nah, jadi di sini di bagian ayat pertamanya udah ada kejanggalan gitu. Yang melihat auratnya Ham, tapi yang dikutuk malah anaknya Ham gitu. Nah, sedangkan bareng di ayat yang pertama, di ayat yang pertama itu kan malah yang dimaksud anak bungsu itu adalah Ham. Tetapi kalau kita melihat di ayat yang bagian kedua, kalau kita melihat dari kalimat-kalimatnya ya, Nuh memperanakan A, B, C gitu. Kalau A, B, C itu berarti yang bungsu itu yang mana? Yang B atau yang C? Yang terakhir. Ya yang C. Yang C kan terakhir kan. Nah, di semua ayat-ayat yang di bagian kedua itu, Yafet kan selalu kan disebutkan terakhir, ya kan? Iya. Berarti kalau logikanya sama normanya kan berarti kan yang bungsu Yafet kan?
Ya, betul. Nah, tapi di ayat yang bagian pertama nih yang dimaksud adalah Ham gitu loh. Jadi itulah perbedaannya gitu. Nah, yang bingung lagi ini yang di ayat 21 nih. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapak semua anak Eber serta abang Yafet. Ini yang abang Yafet ini Semnya atau Ebernya gitu. Abang, Yafet anak sulung jadinya malahan. Loh iya, enggak kalau ya Sem kan memang anak sulung. Berarti Ya. kan Sem memang abangnya Yafet kan? Ya kan? Ya. Nah, cuma di sini kan ada kalimatnya lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapak semua anak Eber serta abang Yafet. Kira-kira ada yang tahu nggak maksudnya gimana nih? Lahirlah juga anak-anak bagi Sem. Ya, Bisa jadi anak keponakan. Kita kalau bicara positive thinkingnya lah ya. ya, kan? Dan Sem ini adalah bapak semua dari anak-anak Eber. Nah, ini ada muncul nama Eber di sini. ya, Serta abang Yafet. Abang Yafet ini mungkin ya abangnya si Ham kan. Karena tadi kan Ham harusnya kan jadi yang bungsu. Yang nggak etis lah Yafet dipanggil abang. Uang dia anak bungsu. bukan dia panggil abang. Ini abang Yafet ini maksudnya berarti kakaknya Yafet nih berarti nih. Bisa jadi. Ya. Bisa jadi. Tapi kalau kita lihat di yang versi KJV, and he said, curse be Canaan. A servant of servant shall he be unto his brethren. Jadi apa? Ini kan adalah hamba dari hamba. Dia akan menjadi hamba untuk saudara-saudaranya gitu loh. Ya, terkutuklah bagi Kanaan. Ya. Ya kan. Hamba bagi hamba akan menjadi hamba bagi hambanya, saudaranya. Ya, ini kan bahasa Indonesia kan begini kan. Ini ada hubungannya apa enggak nih ya? Tapi ya begitulah. Ini sebenarnya sangat terbuka ya untuk didiskusikan gitu misalnya ya. Mungkin kalau saudara-saudara Kristen ada yang bisa menanggapi ini, silakan ya, berikan komennya atau sanggahannya. Nanti kita diskusikan ya. Saya dulu pernah diskusi ini sama salah seorang teman saya yang Kristen. Dia sumbernya bagus, saya juga bawa sumber yang bagus. Saya ada sumber untuk menjelaskan ini. Akhirnya ya mentok juga gitu dia gitu. Dia sendiri juga bingung gitu. Oke. Iya. Kita balikin aja ya. Jadi kesimpulannya di poin ini adalah siapa yang dijadikan anak bungsu gitu. Kalau kita lihat dari kejadian 9, kita bandingkan dengan kejadian 5, kejadian 6, kejadian 7, itu ada perbedaan. Ada argumen bahwa dalam tradisi Yahudi itu anak yang disebut terakhir itu belum tentu yang bungsu gitu. Benar nggak Mas Reski? Betul, Pak. Betul. Kalau betul berarti ini yang ayat pertamanya betul. Betul, Pak. Jadi kalau yang disebut terakhir belum tentu bungsu. Iya. Yakin nggak Mas Reski? Tar dulu, Pak. Yakin nggak Mas Reski? Di sini, tapi di sini pakai kata kan hagadol ya Pak, bahasa Hebrunya. Mungkin maksudnya di sini abang Yefet, abangnya Yefet maksudnya mungkin Pak, bukan Yefet disebut abang, Mbak. Iya memang ini abang Yafet maksudnya ini kakaknya Yafet gitu. Iya, kakaknya Yafet. Nah, yang dimaksud kakaknya Yafet berarti siapa? Sem kan berarti kan? Sem berarti. Iya. Nah, kalau Ham apanya? Ham adiknya Yafet atau adiknya atau kakaknya Yafet? Ham Berarti adiknya ya? Dulu. Tapi begini, Mas Dondi. Dari semua ayat ini yang kita baca, yang menyebutkan Sem, menyebutkan Ham, kemudian Yafet, di sini kan yang bermasalah sebenarnya di Ham, gitu ya? Iya. Iya kan, Ham. Jadi Ham di sini melanggar Ham sebenarnya. Ini bikin fokus hilang nih Pak Yudi nih komennya nih. Ada lagi. Pak, saya pelanggaran sampai ngecek teks Hebrunya loh Pak. Ini Pak Yudi nih bikin pecah konsentrasi nih sumpah ini. Saya penasaran gitu kan, udah akurat belum terjemahannya gitu kan. Tapi gini Mas Dondi, Kang Reski sama Mas Aristo,
Siap. Di sini kebetulan jam 6.30 itu udah masuk maghrib dan ini udah mulai azan di sini. Siap, Mungkin siap, saya bisa pamit duluan mungkin ya Mas Dondi ya sama Siap. Kang Reski, Mas Haristo. Siap, Jadi siap, mungkin saya mungkin bisa sampai sini dulu. Insya Allah kita bertemu lagi di kajian selanjutnya. Tetap semangat. Terima kasih atas undangannya. Saya Siap. ucapkan oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebenarnya waktu kita sama sih ini, tapi saya tidak apa-apa, saya bergeser 2 atau 3 menit ke depan Pak Dondi. Siap. Oke, ini yang 102 gimana? Kita next atau gimana? Ya, next. Kita next. Next aja ya. Ya, next. Oke, 103 nih, Mas Aristo, silakan Mas. Mau Mas Aristo yang baca atau saya yang baca nih? Ada bahasa Inggrisnya nggak? Tanya dulu. Nggak ada ya. Saya yang baca. Oke. Kisah menurut Bible, apakah bahasa manusia sudah banyak sebelum Babel? Ya. Di Kejadian pasal 10 ayat yang kelima, ayat yang pasal yang ke-20 sampai 31 ya kalau nggak salah, itu sudah. Enggak, ini Kejadian 10 ayat 5, ayat 20 dan ayat 31. Oh, ayat 31. Oke. Ini sudah ya. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir, itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri, menurut kaum dan bangsa mereka. Iya benar, berarti ini sudah ya. Ya, berarti bahasa manusia udah banyak kan? Sudah banyak. Nah, sekarang ke ayat yang ke-20. Itulah keturunan Ham, menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Oke, sudah ada. Berarti udah banyak ya? Ya, sudah banyak. Sekarang ke ayat yang ke-31. Itulah keturunan Sem, menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Oke, sudah banyak. Berarti sebelum Babel, bahasa manusia udah banyak kan? Sudah banyak. Oke, sekarang yang ayat keduanya. Ayat yang kedua. Di Kejadian pasal 11 ayat yang ke-1. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu loh. Ketawa. Udah connect berarti Pak, dia udah connect Pak. Oh, udah ketawa duluan Mas Aristo, belum nanya udah ketawa. Udah connect berarti. Ya di situ kan enggak belum. Bagaimana? Coba, saya penasaran ayat ini. Originalnya Mas Rizky. Masa iya sih? Tapi memang original pun kayak gitu, Mas. Memang betul. Itu semua yang terpampang sama Pak Dondi ya di tabel ini. Itu Pak Dondi ngecek juga di original teksnya. Kalau di original teksnya pun kayak gitu bermasalah, baru diangkat sama Pak Dondi itu. Iya, benar. Makanya gini, saya dalam membuat kajian ini, saya nggak mau sembarangan gitu ya. Saya hanya copy paste apa yang ada di dalam Bible, entah itu terjemahan baru, entah itu KJV ya. Tetapi sebelum saya masukkan ke dalam daftar saya, itu juga saya pelajarin dulu, bener apa enggak nih, sama nggak gitu dengan teks aslinya gitu loh. Jadi kalau ada yang mau menyanggah atau yang mau membantah, silahkan. Nanti kita sama-sama kembali ke teks asli gitu. Nah, sekarang gini, kalau kita lihat ya Kejadian 10 dibandingkan dengan Kejadian 11, itu kejadiannya harusnya duluan mana, Mas? Ya, harusnya duluan Kejadian 10 lah, Pak Dondi. Nah, di Kejadian 10 bahasa manusianya udah banyak. Ya kan? Tahu-tahu di Kejadian 11 kok bilangnya kok seluruh bumi, satu bahasa, satu logat gitu. Gimana dong? Berarti mendadak hilang Pak Dondi jadi satu. Mas Aristo belum nanya, baru baca udah ketawa gimana sih? Enggak. Saya pas baca satu bahasanya dan satu logatnya udah nggak bisa terus kan? Mas Aris, biar fair ya Pak Dondi ya. Kita cek di bahasa aslinya Pak Dondi. Bahasa aslinya coba. Nah, ya. Di sini kan yang diterjemahkan jadi satu bahasa ya. Itu ada kata di sana Haares Sepah Ehad. Itu artinya
di dunia ini bahasanya satu. Adapun seluruh bumi kan ada kata Haares. Haares di sana maknanya artinya keseluruhan bumi, bentuk jamak ya dari kata eres yang artinya bumi. Lalu di Ya. sana ada lanjutan lagi kata Sepah Ehad yang artinya bahasanya satu. Nah, Sepah itu artinya bahasa, Ehad itu angka satu artinya. Ya, Nah, jadi HR Sepah Ehad dan seluruh bumi gitu kan, bahasanya cuma satu. Makanya ini original teksnya juga berbicara demikian. Jadi nggak salah ini original teks. Terjemahan nggak salah berarti ini. Oke, nggak salah berarti terjemahan ya. Nggak salah. Nggak salah, Tapi kan? ini benar terjemahannya. Ah. Betul. oh ini benar. Ntar dulu, Nah, ntar dulu. Jadi yang salah masih yang mana? penasaran. Aristo masih penasaran. Sok gimana Mas Aristo gimana? Ntar dulu, saya baca dulu lagi Pak. Nah, dengan Silakan. bahasanya Biar nggak sendiri, penasaran. Ntar malam biar bisa tidur. dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Nah, Ya. Itulah saya gedein deh. ya, itulah keturunan Yafet masing-masing dari tanahnya dengan bahasa sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Oke, ya artinya dengan sudah banyak ya. Menurut Ya. bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Oke, menurut bangsa mereka artinya sudah banyak ya. Ya. Kemudian menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Ya, sudah banyak. Oke. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu Nih Pak Dondi biar fair Pak Dondi. Coba cam saya digedein Pak Dondi nih, saya tunjukin original teksnya nih. Nih Sebentar. di kitab saya nih. Saya buat pemirsa sama buat acara Pak Dondi nggak apa-apa lah, saya rela nih. Saya coret. Coret. Nih. Coba. Maksudnya biar fair Pak Dondi, kita nggak ngada-ngada di sini gitu kan. Tarik-tarik. Aristo baca sendiri, ketawa sendiri. Gimana sih? Ketahuan banget dulu di gereja nggak pernah baca itu pas itu. nggak pernah saya baca ya. Tarik-tarik. Betul nggak ya? Nah, Ah, iya. eras, espat ya tulisannya itu. Tarik-tarik. Waduh. Jadi ini nggak salah loh terjemahan loh. Ada buktinya. Nggak salah ya. Nggak salah. Coba baca lagi Mas Aris. Udah Cukup belum, Mas Aristo? satu bahasanya dan satu logatnya. Ya, artinya baru satu bahasa, nggak ada yang lain kan? Iya. Nah, kan itu kok ada bahasa sendiri, bahasa kaum sendiri. Menurut bahasa mereka. Berarti bagus Pak Dondi. Saat membaca Mas Aris fokus kayaknya konsentrasi itu. Jadi langsung ketawa dia. Iya, enggak. Jangan-jangan dulu Mas Aristo waktu di gereja mungkin pegang Alkitab tapi mungkin matanya kemana gitu kali ini ya. Memang Iya, saya nggak cuma pernah dibuka baca doang ya. kayaknya. Nggak pernah baca saya. Oke, lanjut. Iya lanjut tinggalin. Lanjut. 104. Oke, nih, 104. Silakan Mas Aristo. Oke. Kisah menurut Bible, siapakah ayah Selah? Ya. Di Kejadian pasal 10 ayat 24, Arpaksad ya. Nah, Arpaksad memperanakan Selah. Di Kejadian pasal 11 ayat yang ke-12, setelah Arpaksad hidup 35 tahun ia memperanakan Selah. Oke, ayah Selah berarti Arpaksad ya. ya. Di Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-35 sampai 36, anak Seruk, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salmon. Nah, ayat yang ke-36, anak Kenan, anak Arpa. Kok ketawa duluan gimana sih? Anak Kenan, anak Arpaksad. Benar apa enggak? Ya? Aku belum lo ketawa. Arpaksad. Siapa tahu tuh Selah tuh namanya juga Kenan loh, siapa tahu loh. Iya. Nama lain mungkin, Pak. Nama lain mungkin kan. Kenapa enggak
Kenapa nggak itu aja disamakan aja gitu? Apa alasannya? Meneketehe. Anak anak Kenan, anak Arpa. coba coba Iya. di originalnya atau Mas Rizky. Sebentar. Saya cek ayatnya dulu ya. Nah, Kejadian Ini pasal tadi di 10, ayat 24. Berakit pasal 10 ayat 24. 24. Enggak, takut terjemahannya yang salah gitu loh. Ya, Tapi emang bener sih anak Arpad. Coba anak Bener. siapa tadi tuh? Arpaksad ya. Bener. Benar ya? Arpaksad memperanak Tela. Ini yang 24-nya. Yang kejadiannya Arpaksad hidup 30 tahun dia memperanak Tela. Bentar dulu, saya ambil Alkitab juga lah. Coba. penasaran. Bentar dulu. Lukas pasal ini ya. Apa iya benar nih Pak Dodi ini? Nah, Mas Aris sama saya kalau diundang BOB isinya materi gini terus ya bisa sakit mah gitu. Tawa mulu. Tar dulu. Saya anu yang Lukas dulu ya, Lukas ya. Lukas. Ya, Lukas. Itu kejadian dulu. Kejadian pasal yang ke-10 ya, Pak Dodi ya? ya. Pasal yang ke-10 ayat yang 5. ayat yang ke-24. Ya. Ayat yang ke-24, sebentar. Nah, ini saya kayaknya nemu nih masalahnya di mana nih. Coba ini dibesarkan ke layar saya nih, Pak Dodi. Nah, bentar. Ya. Silakan Mas. Ya, pegang Alkitab ini di Kejadian ya. Ya. Pasal Kok malah yang- hitam, malah gelap? Hah? Kok malah gelap? Aku gelap. Nggak Jangan tahu. ditutup, jangan ditempelin ke kamera Mas Aristo. Hah? Jangan ditempelin ke kamera dong. Oh, Droid Cam saya Pak Dodi. Kenapa dong? Lepas apa? Iya. Droid Apanya? Mungkin lagi Mas. Webcamnya lepas ya. Oh, Sebentar. Iya, webcam saya. Saya bacakan aja ya Pak Dodi ya. Yang ya, kedua ya, saya pakai avatar, maaf ya, pemirsa. ya. Arpaksad memperanakan Sela dan Sela Ya. memperanakan Eber. Ya benar ya. Nah, terus? Yang tadi yang ke-12 ya tadi ya. Pasal Ya. yang keberapa tadi Pak Dodi coba, maaf. Saya penasaran. Kejadian 11 ayat 12. Kejadian 11 ayat yang ke-12. Penasaran saya. Penasaran. Ayat yang ke-12. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nih, gini. Setelah ini, Gini aja nih. setelah Arpaksad hidup 35 tahun, ia memperanakan Sela. Iya benar. 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 Di itunya aja, coba ditampilkan lagi Lukas pasal 3. ntar saya ganti anu aja, saya pakai ini aja lah Pak Dodi, saya pakai apa namanya, pakai kamera laptop, cuman Ya. gelap. Bentar. Enggak, saya nemu masalahnya nih Mas Rizky nih. Di mana itu masalahnya, Pak? Saya masih belum connect nih, saya di sini malah. Nah, ini kita gini aja ya. Yang di Kejadian kita anggap aja nih, ini kita berangkat dari Kejadian nih ya. Berarti Yang kita perhatiin yang di Verasi kita perhatiin yang di 10 Lukas dulu, aja berarti. nih. Oh, di Lukas dulu. Enggak, kita perhatiin yang di Lukas aja nih. Iya. Ya, ini sekarang saya share untuk ini Mas Rizky tolong cek nih tolong catat nih ya. Iya, Pak. Anak Seruk, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salmon ya.
anak Kenan, anak Arpaksyad. Di sini kan nggak ada kata Selah kan? Nggak ada, Pak. Di Lukas nggak ada Selah kan? Nggak ada, Pak. Oke, sekarang saya tutup, saya mau kasih lihat ini nih. Oh, bukan. Pasal Nih, 3. lihat. Ya, Kelihatan nggak? iya kelihatan. Kelihatan, Nih ya, Pak, kelihatan, Pak. Lukas 3:35 ya. Iya. Iya. Di sini ada kata Selah nih. Ini ada kata Selah. Iya. Ini ada kata Selah. Ini ada kata Selah. Jadi apakah Salmon itu sama dengan Selah? Harusnya beda, Pak. Anggap aja sama ya, anggap aja sama. Anggaplah sama, ya. Nah, kalau ini saya anggap sama, ini Selah. Ini dari Selah masih ada lagi anak Kenan nih. Nah, terus? Nah, berarti sebenarnya bapaknya Selah itu Kenan atau Arpaksyad gitu. Bapaknya dua mungkin, Pak. Kan ini- Join. Kan ini yang ada kata Selahnya ini kan son of Eber, the son of Selah. Di sini kan Eber sama Salmon kan. Anak Eber itu anak Salmon. Nah, kalau Salmonnya itu Selah, berarti kan Selah itu anaknya Kenan kan? Iya. Ini kan Karena di sini ada anak Kenan, ada anak Arpaksyad gitu. ini Iya. saya lanjut ke 36 37-nya ya Pak Dondi ya. Saya tambahin dari Coba. sini ya. Nah, coba. 36-nya anak Kenan, anak Arpaksyad, anak Sem, anak Nuh, anak Lamek. Nah, kemudian yang ke-37 anak Metusalah. Anak Metusalah, anak Henok, anak Yared, anak Udah jauh amat sampai ke Henok. Iya. Panjangan. Jadi ya benar juga sih pertanyaannya. Siapa Arpaksyad ini kan gitu? Iya, sekarang yang jadi masalah, ayahnya Selah itu Arpaksyad atau Kenan gitu loh. Waduh, kacau juga itu jawabannya. Ya udah jangan dipaksain Mas kalau memang nggak tahu udah. Ya, Aduh, kacau. mana nih? Lanjut. Ya, lanjut Pak Dondi, lanjut. Itu lagi Lanjut, habis ya. itu saya pamit ya. Ya. Oke, sebentar ya. Ini sekarang nomor 105 nih. Silakan, Mas Aristo. Kisah menurut Bible, apakah Yahweh suka menabur perselisihan? Nah, di Kejadian 11 ayat yang ke-7, Yahweh sendiri menabur perselisihan. Ya, ayat yang ke-7-nya, baiklah, kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Yahweh sendiri yang menabur perselisihan ya. Kemudian di Amsal ayat yang ke-6, pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 sampai 19, Yahweh benci yang menabur perselisihan. Aduh, penjual roti itu. 6 perkara ini. Oh, lagi baca Bible kok bisa terganggu sama tukang roti, gimana sih? Pas roti lagi yang lewat. Coba tanyain dulu rotinya pakai ragi apa enggak gitu. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi keajaiban bagi hatinya. Yahweh tidak membenci penabur perselisihan ya. Mata sombong yang ke-17, mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang-orang yang tidak bersalah. Oke. Terus. Yang ke-18, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Yang ke-19, seorang saksi dusta yang menyebur-nyeburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Kemudian kita turun dan mengacau balakan. Iya ya. Tuh, ya kan? Kalau di Amsal kan itu kan 6 perkara dibenci oleh Tuhan, ya kan?
Ya. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Nah, itu yang di salah satunya kan ada yang menimbulkan pertengkaran saudara kan, Yahweh benci kan? Iya, betul. Artinya kan yang menabur perselisihan kan dibenci oleh Tuhan. Iya. Nah, tapi di Kejadian 11:7 Yahweh sendiri malah yang ngacau baluin bahasa orang jadi berselisih gitu. Ya mungkin dispensasi, Pak. Kalau untuk Tuhan dispensasi, Pak. Sensasi. Bisa begitu ya? Bisa. Kan maha kuasa. Mas Aristo sebelum pamit mau ini nunggu bonus kalian nggak? Bonus? Lama nggak bonusnya? Oh lama. Banyak Kalau itu soalnya. nggak apa-apa, Apa namanya? nanti biar saya bertugas yang nutup, saya deh, Mas Aris, kalau itu pamit. Iya. Oh, siap. Istri sudah manyun aja tuh. Iya, siap. Jamnya jauh beda soalnya sama di sini, saya sama Pak Dodi sama Mas Aris. Mungkin tampilkan saya sebentar, saya closing statement. Ya, siap. Closing statement memang lagi debat apa? Oh iya, sorry. Biasa naik ring kayak gini nih. Makanya saya closing sebentar sedikit. Wah, ini biasa debat closing statement. Debat sama ayat ini. Debat sama ayat. Silakan Mas Aristo. Oke, oke pemirsa, sahabat Bible, Bible ya. Nah, mungkin karena waktu saya sama Pak Dodi sama Mas Rizky ini selisih 1 jam kita ya. Sehingga mungkin saya harus pamit duluan ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dukung terus channel Pak Donditan dan Lentera Rohani ya, agar tekan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video-video dari channel-channel berdua gitu. Oke, walau alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dondi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aristo. Salam buat keluarga Mas Aristo. Oke, kita tiba ke bonus nih Mas. Nah, ini nih bonus ini. Nah, ini nih yang tunggu-tunggu ini. Kita lihat di sini ya. Ya. Ada penerjemahan yang kata-katanya tuh artinya malah bertolak belakang gitu, Mas. Oh ya. Iya. Yang satu menerjemahkan dengan membinasakan, yang satu menerjemahkan dengan kata melindungi untuk hal yang sama gitu. Nah, Mas Rizky perhatiin di situ ya di Yeskiel 34 ayat 16. Ya. Kalau di KJV dan RV ya Revised Version, Mas Rizky mungkin bisa sambil cek bahasa Ibraninya ya. Lagi pegang Bible Hebrew kan? Sebentar Pak, saya buka dulu yang Hebrew-nya Pak. Ya, ini sambil saya bacain dulu ya yang KJV ya. Oke Pak Dondi. Nah, bisa diperhatikan dari tulisan-tulisan yang saya kasih tanda merah dan saya garis bawah ini ya. Di KJV bilang apa? I will seek that which was lost and bring again that which was driven away and will bind up that which was broken and will strengthen that which was sick, but I will destroy the fat and the strong. I will feed them with judgment. Ya, di situ menggunakan kata apa? Destroy kan ya? Destroy itu kan berarti kan membinasakan atau menghancurkan kan? Nah, kita lihat di LAI nih. LAI di sini saya sengaja tampilkan ada 2 produk dari mereka nih. Yang satu Indonesian Biz atau bahasa Indonesia sehari-hari, yang satu lagi Indonesian TB. TB itu terjemahan baru lah ya. Iya. Nah, yang di bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, yang hilang akan kucari, yang sesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kuobati, tetapi yang gemuk dan kuat akan kubinasakan, sebab aku gembala yang melakukan apa yang baik. Nah, berarti yang di produk yang bis itu sama dengan yang KJV kan, destroy, kubinasakan kan? Iya betul Pak. Nah, tetapi perhatikan yang di terjemahan baru. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Di sini menggunakan kata apa? Kulindungi. Kulindungi. Nah, yang bis kubinasakan, yang terjemahan baru kulindungi. Nah, kalau kita lihat ke teks aslinya, ya,
di tanda yang di kata yang saya kasih tanda merah ini, itu adalah kata asmit kan? Asmit, betul Pak. Ya, kata asmit itu kan merupakan bentuk hifil imperfect, orang pertama tunggal dari kata samad, gitu ya. Ya, Betul nggak Mas Rizky? Spellingnya samad, betul Pak. Nah, samad itu kan artinya apa? Menghancurkan kan? Menghancurkan. Nah, Menghancurkan, kata asmit, membinasakan. ya, kata asmit itu sendiri muncul 2 kali dalam Tanakh, yaitu dalam Yeskiel 34:16 dan Amos 9:8. Nah, coba kita cek di Amos 9:8 nih Mas, terjemahannya apa? Di Amos 98, coba Mas Reski cek di Amos 98, betul nggak dia pakai kata asmit juga Mas? Ya, diterjemahkannya begini. Hah? Sama nggak? Di Amos 98 dikatakan begini, sesungguhnya Tuhan Allah sudah mengamat-ngamati kerajaan yang berdosa ini. Aku akan memunahkannya dari muka bumi, tetapi aku tidak akan memunahkan keturunan Yakub sama sekali, demikianlah firman Tuhan. Mas Rizky udah cek belum di apa namanya? Yang Hebrew. Pakainya asmid nih Pak. Ini coba saya bacakan ya dari kata kilo. Kilo hasmed, asmid, Etbet, Yakob, Neum, Yahweh di sana. Nah di sana ada kata asmid. Yang strong sama nggak sama yang di SQL tadi? Sama Pak, strong numbernya sama. A8045 dari kata sama syamad. Kan? Sama. Nah kalau sama-sama asmid, kenapa yang satu kulindungi, yang satu ku memunahkan? Pilih kasih Pak. Ya, ini buat para pemirsa nih, saya kasih lihat nih ya. Saya kasih lihat dari biblehub.com nih. Di biblehub.com bisa dilihat nih ya. Kelihatan nggak Mas? Kelihatan Pak. Ya, Amos 98 ya. Ini di sini juga ada kata asmid nih Mas ya. Betul nggak tuh? Ya, betul Pak Don. Yang strong numbernya H8045 ya. Betul kan? 8045 kan? Iya. Itu kan nah, ini juga menggunakan kata asmid gitu. Iya. Nah, kita coba lihat asmid. Ya? Kita asmid, lihat artinya apa nih? I will destroy itu. Iya. Betul kan? Betul Pak. Ya, begitulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada penjelasan yang lain kita belum tahu ya Mas Reski ya. Iya. Tetapi kalau dari hal seperti ini apa yang bisa kita tangkap nih Mas Reski nih? Ya kalau yang saya ini ya, saya boleh ini ya, boleh ambil kesimpulan ya. Ya. Kebetulan juga nanti malam saya sebenarnya akan membahas terjemahan dengan Pak Pendeta Martinale nih Pak. Kebetulan banget nih kajian ini diajak ke BOB saya. Jadi bisa jadi materi dong nih, bisa jadi materi dong. Ini bisa ini. jadi gini, kalau kita hanya berpegang kepada terjemahan, itu tidak cukup untuk memaknai sebuah kitab suci gitu loh Pak Dondi. Iya, iya. Saya di sini nggak mendiskreditkan, oh ini nggak suci, ini suci, ini nggak suci lah. Anggaplah semuanya suci gitu ya menurut pengimannya masing-masing. Tapi ketika kita hanya memahaminya hanya terjemahan, itu tidaklah cukup. Melihat problem terjemahan begitu banyak seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Dondi di sana. Jadi tetap kita harus mengembalikannya kepada original tekstual dan original language seperti itu Pak Dondi. Gini, yang saya temukan, kadang di KJV-nya benar, di LAI-nya salah. Tetapi kadang juga di LAI-nya benar, di KJV-nya salah gitu. Artinya beberapa versi itu masing-masing ada mengandung kesalahan gitu loh Mas. Betul. Jadi betul, Pak. Bukan cuma KJV aja yang paling benar gitu, bukan. KJV juga punya kesalahan, begitu juga yang terjemahan baru gitu. Jadi terkadang gini Pak Dondi, misalkan jadi setiap versi terjemahan ya itu seperti Pak Dondi bilang selalu ada plus minusnya di sana. Iya. Nah itulah karena ini saya yakin ini karena sumbernya berbeda nih Mas. Kalau saya gini Pak, untuk masalah ini apakah sumber penerjemahannya berbeda, naskah dan lain-lain gitu kan? Saya nggak melihat ke sana. Tapi sejatinya gini Pak Dondi, mungkin Pak Dondi udah pernah ya saya menjelaskan kenapa sebuah terjemahan saya berani simpulkan tidak akan pernah 100% akurat dengan teks aslinya. Oh iya. Kalau penerjemahan, walaupun penerjemahan Al-Quran pun tidak mungkin 100% bisa mewakili teks aslinya.
Tetapi dalam hal ini karena kita membandingkan antara versi yang LAI terjemahan baru dengan versi yang KJV, nanti ada lagi CEV, ASV, RSV dan segala macam, itu memang mereka mengambil teks aslinya memang dari sumber yang berbeda gitu, Mas. Oh iya, bisa seperti itu, bisa Pak Dondi. Iya. Kemungkinan seperti itu. Makanya yang di sini tadi saya bilang, yang di sini ada benernya, yang di sini salah, tetapi yang di sini juga ada benernya, yang di sini juga salah gitu. Jadi dua-duanya mengandung kesalahan gitu loh. Sebenarnya sih dari awal penerjemahan itu kan kalau kita bicara perjanjian lama ya, berarti tanah ya. Yang bahasa Hebrew diterjemahkan ke bahasa Septuaginta saja itu sudah problem Pak Dondi. Banyak kesalahan yang dulu waktu kita kajian pernah kan kita ngebahas soal Sebasanim jadi Triaeti ya. Nah, itu aja udah bermasalah gitu. Dari situ 7 tahun jadi 3 tahun gitu. Dan itu terjadi sampai detik ini dan Kristen masih belum sadar gitu kan. Hanya mengacu kepada terjemahan tok. Padahal tuh problem seperti itu udah dari zaman dahulu kala sudah terjadi, tapi masih nggak kapok gitu kan untuk apa berpegang hanya kepada terjemahan. Itu yang sangat disayangkan Pak Dondi. Mungkin itu aja kalau dari saya Pak Dondi. Baik, kalau gitu kita tutup ya kajian kita Bible kali ini dari nomor 101 sampai 105. Ikuti terus kajian ini, semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan bagi para pemirsa yang ingin menyisihkan rezekinya untuk zakat, sodako, infak, bahkan wakaf ya, dapat menyalurkan ke rekening Geraha Mualaf di Bank Mandiri Syariah, nomor rekening kode bank 451 11 88 88 99 95 atas nama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid, di mana untuk wakaf harga tanah yang ditentukan adalah 250.000 per meter perseginya ya. Dan untuk bukti transfer bisa dikonfirmasikan ke nomor 0812 3280 2080. Terima kasih banyak atas segala partisipasi dan donasinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan Anda. Baik, kalau gitu Mas Reski saya tutup ya. Siap Pak Dondi. Mau saya yang tutup apa Pak Dondi yang tutup? Silakan Mas Reski yang tutup. Oke, langsung aja kita tutup dengan doa kafaratul majlis ya Pak Dondi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim.